Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Oke, ketua kelas siapkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Yahud. Oke, bertemu lagi bersama Bapak di pembelajaran bahasa dan aksara Lampung. Masih semangat kan ya? Masih. Oke, alhamdulillah walaupun sudah jam 2 siang, kalian masih tetap semangat. Oke? Oke, coba kalian perhatikan video berikut ini. Lampung Selatan berhasil menangkap buaya muara yang masuk ke sebuah tambak. Tabi pun jama puari sa tagun minyak ikon JTM TV. Wasai buah jama kejung sekitar 4 meter buah hasil ditangkap warga Lampung Selatan. Buah hasil jadi halu warga di dalam wasai tambak urang bagi warga sekitar. Buah lanjak sekebak di tambak saya ngeliat uat nis buah saya wat di dalam tambak. Sekebak di tambak sini langsung informasi ikon hagu warga bari. Jama puara letak. Oke, menurut kalian video ini merupakan video apa? TK. Ya, silakan. Berita buaya. Berita buaya. Oke, berita buaya. Terus Video penangkapan buaya. video penangkapan buaya. Terus Video laporan tentang buaya. laporan tentang buaya. Oke, jadi kata kunci kita hari ini adalah berita. Nah, jadi kita hari ini akan belajar mengenai teks berita bahasa Lampung. Oke, mungkin Bapak menggunakan bahasanya campur ya. Mungkin di sini kan ada yang tidak suku Lampung dan juga ada yang suku Lampung. Jadi agar dipahami pembelajaran kita kali ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa mengidentifikasi struktur teks berita bahasa Lampung. Lalu yang kedua, kalian dapat menyajikan teks bahasa Lampung secara lisan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini gambar depan ada yang tahu gambar siapa? Najwa Shihab, ya benar. Ini merupakan wartawan atau jurnalis terkenal di Indonesia. Jadi pembelajaran kalian hari ini berfungsi untuk skill kalian. Siapa tahu kalian di sini nanti lulus ada yang menjadi seorang jurnalis atau pembawa berita. Oke? Perhatikan videonya lagi ya. Pemirsa, banyaknya tumpukan sampah plastik yang ada di Bandar Lampung rupanya mampu diolah warga pesisir Bandar Lampung menjadi bahan bangunan berupa Bukan sampah-sampah plastik sinjilah komunitas atau yayasan inovasi berkelanjutan menjadi inovasi ngolah sampah plastik jadi barang material barang bangunan yaitu roster. Proses ngolah menjadi roster ramah lingkungan termasuk gampang. Semakung dicetak jadi roster, semakung di seno bahan-bahan yaitu pasir, semen, serpihan sampah, saya radu digiling di mesin penggiling, dicampur jama sepen dari pasir. Soal Bapak mau tanya lagi, ini termasuk ke jenis berita apa menurut kalian? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, kurang tahu kalian ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi Bapak akan jelasin tentang yang pertama materi kita hari ini, yaitu pengertian berita. Jadi berita apa sih berita? Berita itu laporan yang dimuat di media massa berupa fakta dan gagasan yang memiliki unsur 5W plus 1H dan memiliki nilai-nilai jurnalistik. Jadi pengertian berita itu. Oke, lanjutnya jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita itu ada yang pertama adalah straight news, berita langsung. Berita ini berupa fakta singkat, padat, peristiwanya langsung, yaitu straight news, berita langsung. Yang kedua feature, gambaran atau biografi. Kuncinya di biografi, contohnya apa? Contohnya liputan tentang biografi B.J. Habibie. Oke, lanjut yang ketiga ada in-depth news atau berita mendalam. Nah, berita mendalam ini adalah lebih mengupas mendalam. Contohnya berita langsung tadi adalah tentang kebakaran di SMK Negeri 1 Natal. Lalu mendalamnya bagaimana? Nah, lebih mendalamnya ternyata dibakar oleh siswanya sendiri. Nah, itu lebih mendalamnya. Nah, selanjutnya investigasi. Nah, investigasi ini berupaya mengungkap fakta-fakta. Nah, berkaitan lagi dengan kebakaran tadi. Di mana mengungkap fakta-fakta? Yaitu meliput siswa yang membakarnya. Kenapa?
Nah makanya berita investigasi ini biasanya orangnya terus suaranya disamarkan untuk keamanan dari narasumber. Dan yang terakhir itu adalah berita ringan atau soft news. Soft news itu adalah berita tentang misalnya prosedur, tentang motivasi liburan. Nah, contohnya adalah berita tentang liburan pantai atau kuliner itu masuk ke soft news. Nah, jadi tadi kan Bapak sudah jelasin jenis-jenis berita. Nah, tadi video yang tadi menurut kalian masuk ke jenis berita yang mana? Berita ringan atau soft news ya? Oh iya, oke. Jadi masuk ke berita ringan atau soft news. Ini 5W plus 1H. Ada what, apa, ada where, go, when, dan 5W 1H ya. Oke, jadi ini unsur-unsur berita kayak apa yang terjadi dalam berita, terus di mana peristiwa itu, terus siapa yang ada dalam peristiwa tersebut, terus mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Waktunya kita diskusi. Nah, Bapak sudah jelasin mengenai pengertian, jenis-jenis, dan unsur berita. Nah, dari kalian yang ingin didiskusikan, bersilakan. Ada yang ingin didiskusikan? Menurut saya, kita juga bisa menjadi membuat berita. Terkadang kita di media sosial, jadi mengapa berita tentang sesuatu di snap, WA, dan SD. Pertanyaannya adalah yang pertama, ternyata apa sih, apakah yang membuat beda itu harus jurnalis, dan apakah kita bisa, sedangkan apakah berita tersebut termasuk kita selain di WA, SD itu termasuk berita. Ada yang ingin membantu menjawab dari kalian? Ya? Pendapat saya ada benarnya, tapi menurut saya apabila berita yang tidak disebarkan oleh jurnalis bisa jadi berita tersebut adalah berita hoax. Oke, berita hoax. Ya, ada terus? Ada lagi? Ya. Menurut saya, berita tersebut diperoleh bersatu hak. Terkadang di media sosial itu tidak memenuhi unsur tersebut, jadi kita harus bisa memilih dan memilah suatu berita agar tidak termakan oleh berita hoax. Ingat semua ya jawabannya, bahwa berita itu bisa dibuat oleh siapapun, asalkan apa? Memperhatikan unsur berita 5W plus 1H. Nah, bagaimana jika satu unsur saja tidak terpenuhi, maka hoax. Misal, Arya membuat sebuah berita. Nah, dia itu ada salah satu unsur yang hilang, yaitu when, kapan. Nah, Arya mengupload bahwa terjadi kebakaran di SMK. Tapi Arya mengambil gambar tersebut atau video tersebut tahun lalu. Nah, sedangkan di uploadnya sekarang kan menimbulkan suatu berita hoax. Kita akan diskusi, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, selanjutnya kalian akan dipandu dengan LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, mungkin perwakilan kelompok nanti ada yang maju untuk men-scan LKPD ini. Oke, perwakilan kelompok sudah men-scan. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan. Di LKPD ada tutorial membuat video berita, lalu ada latihan 1 dan latihan 2. Silakan kalian kerjakan latihan 1. Nah, untuk latihan 1 kalian mengerjakan soal. Di situ ada mendefinisikan struktur teks berita. Nah, nanti kalian kerjakan soal juga ada di lembar kerja peserta didik.
video berita secara langsung. Nanti kalian setiap kelompok pembagian tugasnya, ada yang membuat sebagai pengantar berita, ada yang sebagai jurnalis. Nanti kalian akan membuat video berita. Nah, nanti setelah kalian buat, nah kalian akan kumpul di LKPD juga ada disediakan di situ untuk pengumpulan video berita. Nah, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke, silakan kalian kerjakan. Baiklah, kalian sudah membuat video berita. Di sini kakak ingin kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil videonya. Silakan kelompok 1 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil video dari kami. Pemirsa, Gam bertunggu lagi di dalam program berita pagi. Hani Sinji, Gam bakal ngebahas tentang masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Natal. Gua yang ngebahas informasi lebih lanjut. Gam bakal ngedakno langsung injakno. Oke, terima kasih banyak. Kelompok 1 sudah mempresentasikan. Nah, kakak minta untuk tanggapan dari setiap kelompok. Coba keinginan kami dari video kelompok 1. Dubbing dan pembawaannya kurang jelas. Dubbing dan pembawa acara kurang jelas. Nah, dubbing dan pembawa acara kurang jelas dari video kelompok 1. Lalu, ya? Kurang unsur W-nya. Oh, kurang unsur-unsur W-nya. Apanya ya? Oke. Nah, mungkin itu tanggapan dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Kembali. Jadi benar, dari video kelompok 1 sudah bagus, sudah cukup bagus, sudah mencerminkan berita. Tapi memang ada kekurangan yang utama di dubbing. Mungkin lebih belajar lagi tentang dubbing nanti, seperti intonasinya harus diperjelas dan juga unsur berita memang harus terpenuhi. Kita quiz menggunakan quizzes. Kalian tidak perlu menggunakan smartphone kalian untuk mengisi di quizzes. Pemenang kuisnya, tepuk tangan untuk Arya pemenang kuis pada hari ini. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai sekarang dengan baik, dan semoga kalian bisa paham dan mengerti tentang materi teks berita. Nah, di sini siapa yang ingin menyimpulkan? Kesimpulannya, menurut Asep Syamsul M. Ramli dalam Kamus Jurnalistik, berita adalah laporan peristiwa yang dimuat atau disiarkan di media massa berupa fakta atau gagasan. Terdiri dari unsur 5W plus 1H dan mengandung nilai-nilai jurnalistik. Jenis-jenis berita meliputi berita langsung, straight news yang singkat dan lugas, berita mendalam, deep news yang menganalisis dan memberikan konteks lebih luas, berita penyelidikan, investigation news yang mengungkap fakta tersembunyi. Kasih aplaus untuk Dina yang Oke, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Silakan kalian buka di buku cetak di halaman 71. Silakan pelajari di halaman 71 di buku cetak, yaitu tentang pemahaman, analisis, dan identifikasi aksara langsung. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Pulang kelas siapkan untuk pulang. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa belajar untuk pembelajaran besok. Nah, silakan kalian hati-hati di jalan. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.